Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Syikman, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan Koran SN.com. Masuk edisi ke-192. Hari ini Kamis 13 Juni 2024 kita ulas berita. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada penonton Desa SN yang begitu apresiasi dengan ulas berita hingga kami bisa hadir secara rutin menemui penonton Desa SN. Dan seperti biasanya, ulas berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam, Kak. Dan kita akan ulas berita ya, untuk berita-berita yang begitu dicari oleh pembaca Suara Nusantara dan Koran SN.com ya, terutama berita-berita dugaan korupsi ya, yang menjadi ciri khas dari SN ya. Dan kita akan ulas berita untuk dugaan korupsi tambang batu bara, Ded ya. Iya, Kak. Setelah berita ini kita muat di headline berita utama dalam minggu ini, tampaknya Kejati Sumsel terus lanjut dengan memeriksa begitu banyak saksi, Ded ya. Iya, Mungkin dari bisa cerita. Ya, Kak, terkait penyidikan dugaan kasus korupsi aktivitas tambang batu bara, Kejati Sumsel hingga saat ini terus melakukan pemeriksaan para saksi ya. Hal tersebut dikatakan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SHMH terkait update penyidikan perkara tersebut, di mana dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel terakhir pada Rabu tanggal 12 Juni 2024 kemarin ada 3 saksi yang dipanggil dan diperiksa oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel terkait pendalaman penyidikan perkara tersebut, Kak ya. Dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH jika ketiga saksi tersebut terdiri dari mantan Kasih Pengelolaan dan Konservasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat periode 2010 dan 2013, kemudian mantan komisaris perusahaan swasta yang bergerak dalam batubara. Selanjutnya juga ada mantan perusahaan swasta yang juga bergerak dari perusahaan batubara, Kak. Oke, tentang materi pemeriksaan atau materi perkara ditanyakan kepada pihak Kejati, Ded? Iya, Kak. Sejauh ini Kasipenkum masih menutup, Kak ya, apa sih materi pemeriksaannya. Namun dari informasi yang kita himpun bahwa dalam perkara tersebut Kejati Sumsel melakukan pendalaman terkait pajak dan eksplorasi itu, Kak. Oke ya, seperti kita buat berita di headline atau berita utama kemarin, Ded ya, bahwa dari informasi yang diterima redaksi Suara Nusantara, Ded ya, bahwa materi pemeriksaan itu adalah tentang pajak, kemudian luasnya eksplorasi, kemudian tentang apalagi reklamasi ya. Dedi, kita juga minta komentar dengan Direktur Kamaki ya, Deputi Kamaki untuk pemeriksaan dugaan korupsi batubara ini, Ded ya, Bapak Ferry Kurniawan. Apa komentar Pak Ferry Kurniawan yang Dedi ingat? Deputi Kamaki Sumsel Insinyur Ferry Kurniawan meminta Kejati Sumsel untuk menuntaskan terkait pajak, reklamasi dan luas wilayah eksplorasi dalam penyidikan dugaan kasus korupsi aktivitas tambang batubara ini, Kak ya. Di mana dikatakan Ferry Kurniawan terkait pajak, dia diduga ada pajak yang tidak disetorkan ke negara dalam aktivitas tambang batubara tersebut. Selain itu, Ferry Kurniawan juga mengatakan adanya dugaan retribusi dan tidak masuknya PAD dalam aktivitas tambang batubara tersebut, Kak. Lalu Ferry Kurniawan juga mengatakan agar Kejati Sumsel mengusut tuntas terkait reklamasi, di mana dikatakan Ferry Kurniawan jika sebenarnya permasalahan soal reklamasi ini sudah lama terjadi, di mana mulanya adanya pemberian izin usaha pertambangan, baik izin lokasi maupun izin prinsip di wilayah tanah negara. Padahal menurut Ferry Kurniawan, BPN tidak memberikan izinnya karena tahu kalau status tanahnya milik negara, namun diduga tetap diberikan izinnya. Selanjutnya Ferry Kurniawan meminta agar Kejati Sumsel mengusut tuntas terkait luas wilayah yang dilakukan dalam kegiatan eksplorasi terkait aktivitas tambang batu bara tersebut, Kak ya. Di mana dikatakan Ferry Kurniawan sebab ada dugaan perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan gitu, kan. Oke, kita bahas sedikit ya bahwa dengan terbitnya berita ini di koran SN.com mulanya ya, apresiasi atau banyak
masukan yang masuk ke redaksi tentang dugaan korupsi batubara ini ya. Dan bahkan ada yang memberikan masukan untuk berita kita tersebut ya. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada penonton Lesa SN dan pembaca SN yang begitu apresiasi ya dengan produk jurnalistik yang kita terbitkan. Oke, kita lanjut ulas berita Ded ya. Untuk dugaan korupsi batubara ini yang terkini hari ini Kamis 13 Juni 2024, apa keterangan dari Kejati Sumsel? Silakan Dedi. Ya Kak, yang terkini pada hari ini Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH mengungkapkan bahwa belum ada agenda pemeriksaan saksi Kak ya. Namun dirinya menegaskan tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel masih melakukan serangkaian kegiatan penyidikan. Kemudian kedepannya tetap mengagendakan pemeriksaan kepada saksi secara bergilir. Mengingat perkara ini saat ini sudah dalam tahap penyidikan umum, di mana dalam proses penyidikannya tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel terus melakukan pendalaman penyidikan dan pendalaman alat bukti Kak. Dan kita harapkan ya Kejati Sumsel dapat menuntaskan ya dugaan korupsi ini dan tidak terlalu lama seperti harapan dari pembaca Suara Nusantara dan koran sn.com. Oke, kita lanjut ulas berita Ded ya. Dan kita akan ulas berita hari ini untuk berita-berita yang viral ya, yang sudah terbit di Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan minggu ini ada penahanan ya, untuk dugaan korupsi internet desa di Muba ya. Dan beritanya seliweran ini ya, banyak juga ya dicari dan klik oleh penonton Lesa SN. Silakan Dedi cerita. Ya Kak, perkara tersebut terkait dugaan korupsi kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada Dinas Pemberdayaan Pemasyarakatan Desa atau PMD tahun 2019 sampai dengan 2023 dengan modus dugaan markup harga langganan internet untuk sekitar 200 desa di Muba yang mengakibatkan kerugian negara sekitar 27 miliar. Di mana dalam perkara tersebut Kejati Sumsel melakukan penahanan terhadap tersangka Kak ya, di mana tersangka tersebut merupakan kabid di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyu Asin Kak. Dan ada berita yang kita buat ya, ada kepala dinasnya ya, mantan ya, yang diperiksa ya, masih sebagai saksi Ded ya. Sebagai saksi masih. Apa keterangan Kejati? Asisten tindak pidana khusus Kejati Sumsel Umaryadi SAMH Kak ya, membenarkan bahwa saat tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel memeriksa mantan kepala PMD Kabupaten Muba dalam perkara tersebut. Oke Ded, kita lanjut ulas berita Ded ya, untuk berita dugaan korupsi internet desa yang sudah ada penahanan untuk salah satu tersangkanya Ded ya. Dan berita ini sebenarnya sudah cukup lama Ded ya. Bahkan pihak Kejati pernah menerbitkan DPO ya, daftar pencarian orang. Untuk DPO ini sendiri, untuk dugaan korupsi internet desa sendiri, apa dari keterangan dari Kejati? Silakan Dedi. Ya, Kejati Sumsel melalui asisten tindak pidana khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH menegaskan bahwa memang ada tersangka yang ditetapkan sebagai DPO dalam perkara tersebut Kak ya. Di mana dikatakannya bahwa DPO tersebut merupakan oknum ASN di PMD Kabupaten Muba yang saat ini masih dalam pengejaran oleh tim jaksa tindak pidana khusus Kejati Sumsel bersama tim tabur atau tangkap buron Kejati Sumsel. Kemudian Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH juga mengatakan terkait status tersangka yang DPO, dikatakan Kasipenkum jika Kejati Sumsel juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta Polda Sumsel untuk menangkap tersangka tersebut Kak. Oke, untuk keterangan DPU sendiri Ded ya, mungkin ada tanda-tanda dari Kejati Sumsel untuk penahanan atau pencarian? Sejauh ini Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari masih mengatakan masih melakukan pencarian terhadap lokasi DPO tersebut Kak ya, untuk dilakukan penangkapan. Makanya Kejati Sumsel saat ini masih berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan Polda Sumsel gitu Kak. Perkara dugaan korupsi internet desa ini, pokok perkaranya sudah dijelaskan oleh Kejati Sumsel apa Ded? Terkait pokok perkara materi ini, asisten tindak pidana khusus Kejati Sumsel mengatakan bahwa ada dugaan markup Kak ya dalam internet desa. Kemudian juga ada dugaan aliran dana yang diterima oleh tersangka itu Kak. Oke, tolong diulangi Dedi, berapa nilai kerugian negara dan ini proyek tahun berapa? Iya Kak. Asisten tindak pidana khusus Kejati Sumsel Umaryadi SMH saat rilis di Kejati Sumsel mengatakan bahwa kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi ini sekitar 27 miliar Kak ya.
di mana dugaan kasus korupsi ini diduga terjadi tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Oke, lumayan banyak juga ya, dan kita apresiasi untuk Kejati Sumsel yang begitu serius menangani dugaan korupsi ini, dan mudah-mudahan dugaan korupsi ini cepat selesai. Oke, kita lanjut ulas berita lagi Ded ya. Ya. Dan berita yang kita mau bahas ini tentang dugaan korupsi mafia tanah ya, Ya. di BPN Palembang ya, dan masih pemeriksaan saksi-saksi Ded ya. Iya Kak. Keterangan dari Kejari Palembang apa tentang pemeriksaan saksi ini Ded? Ya Kak, keterangan dari Kasubsi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Irfan F. Muiz SHMH bahwa Kak ya, bahwa dalam perkara mafia tanah terkait dugaan kasus korupsi gratifikasi penerbitan sertifikat tanah program PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2019 di BPN Palembang, hingga saat ini tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejari Palembang masih melakukan pemeriksaan terhadap para saksi Kak ya. Bahkan ke depan tim jaksa penyidik Kejari Palembang menjadwalkan pemeriksaan terhadap 2 mantan terpidana, masih dijadwalkan untuk diperiksa dalam perkara tersebut. Dan kita ulas berita, kita bahas Ded ya, bahwa dugaan korupsi ini sudah cukup lama Ded ya, Ya. dan kini dibuka lagi oleh Kejari Palembang. Kota Palembang ya. Tentang latar belakang korupsi ini sendiri bagaimana Ded? Silakan. Latar belakang dugaan kasus korupsi ini terkait dugaan korupsi gratifikasi penerbitan sertifikat tanah PTSL tahun 2019 di BPN Palembang Kak ya, di mana dikatakan oleh Kasubsi Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang Irfan F. Muiz SHMH bahwa Kejari Palembang saat ini sedang melakukan penyidikan baru terkait perkara tersebut dalam rangka menindaklanjuti perkara yang 2 tersangka sebelumnya sudah divonis oleh majelis hakim Kak. Oke Ded, kita ulas berita yang terakhir ini Ded ya, Ya. untuk hari ini Kamis 13 Juni 2024 Ded ya. Ya. Dan mungkin kita bahas tentang dugaan korupsi LRT ya. Iya. Tapi ini kayaknya belum begitu intensif ya pemeriksaan saksinya di Kejati Sumsel Ded ya. Tapi keterangan terakhir dari Kejati Sumsel apa Ded? Keterangan terakhir dari Kejati Sumsel melalui Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SHMH bahwa terkait perkara dugaan kasus korupsi LRT atau nama perkaranya dugaan kasus korupsi kegiatan atau pekerjaan pembangunan prasarana kereta api ringan atau LRT di Provinsi Sumatera Selatan pada Satker Pengembangan Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI tahun 2016 sampai tahun 2020 hingga kini masih dilakukan penyidikan umum nggak ya, di mana dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel dalam penyidikan umum tersebut Kejati Sumsel masih melakukan kegiatan penyidikan. Kemudian saat kita tanya wawancari terkait kapan agenda pemeriksaan terhadap para saksi, Kasipenkum belum dapat menyampaikan kapan nggak ya, tapi dikatakan oleh Fani Lekasari SMH dalam proses penyidikan bukan hanya melakukan pemeriksaan saksi, namun ada kegiatan-kegiatan penyidikan yang mesti yang tidak harus disampaikan ke publik, maksudnya gitu Kak. Oh, jadi tentang pemeriksaan saksi ini sendiri belum kita tidak tahu ya apakah Ya. sudah diperiksa atau belum Ded ya. Ya. Tapi sempat ditanya ya tentang bocoran ada nama-nama yang diperiksa, apa keterangan dari Kapenkum kemarin Ded? Ya Kak, sebelumnya ada redaksi Suara Nusantara menerima bocoran surat panggilan Kak ya terhadap ada saksi yang dipanggil. Awalnya kita konfirmasi Kasipenkum Kejati Sumsel kala itu Fani Lekasari SMH membantah Kak ya, hingga kita buat beritanya. Yang kemudian, namun 1 hari kemudian Kasipenkum Kejati Sumsel membenarkan adanya pemanggilan tersebut sesuai dengan surat panggilan yang didapatkan oleh redaksi Suara Nusantara itu Kak. Oke Ded ya, dan keterangan terkini hari ini ada dari pihak Kapenkum? Ya Kak, keterangan hari ini Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Lekasari SMH masih menyatakan bahwa perkara tersebut masih terus berlanjut penyidikannya Kak ya. Dan ke depan tentunya penyidik masih terus melakukan kegiatan penyidikan dan pendalaman penyidikan Kak. Oke Ded ya, kita sudah ulas berita Ded ya. Ya. Sudah cukup banyak berita kita ulas ya. Untuk penonton SASN yang setia dengan berita-berita kami, silakan untuk klik korensn.com ya. Karena beritanya itu dijamin ya. Ya. Dan up to date ya setiap hari ya. Kemudian kami juga mengharapkan masukan berharga dari penonton Lensa SN agar kami juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN
agar informasi yang menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Salam SN, salam kompak selalu.